Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A, kelas penyuluhan pembangunan masyarakat angkatan 2019, akan mempresentasikan laporan penyuluhan kami yang berjudul Penyuluhan Penggunaan Aplikasi Dompet Elektronik atau e-wallet pada UMKM di Pasar Andir. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Alia Mahda, kedua Alisa Nurwahidah, ketiga Anissa Cintana Damara, keempat Anissa Sofia Afifa, dan yang kelima Erika Saidah. E-wallet merupakan salah satu jenis uang elektronik yang dapat diakses melalui smartphone. E-wallet memungkinkan transaksi bisa dilakukan dengan lebih cepat dan juga aman tanpa memerlukan uang kembalian, sehingga pedagang bisa lebih fokus untuk melayani pembeli dan kegiatan transaksi dapat berjalan dengan lebih cepat. Dengan integrasi e-wallet tersebut, diharapkan semua smartphone yang dimiliki pengunjung atau pembeli bisa digunakan sebagai alternatif alat pembayaran yang bisa membuat transaksi menjadi lebih mudah, praktis, cepat, dan juga aman. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam observasi yang kami lakukan di Pasar Andir yaitu yang pertama, kegiatan transaksi di Pasar Andir Bandung masih dilakukan secara konvensional dan tunai tanpa adanya alternatif lain. Yang kedua, diperlukan mekanisme pertukaran informasi antara penjual dan pembeli jika ingin menggunakan teknologi secara cepat dan juga instan sebagai acuan untuk merujuk pada transaksi yang sama. Yang ketiga, belum adanya sistem di Pasar Andir Bandung yang bertransaksi secara non-tunai menggunakan smartphone. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Mahda. Selanjutnya, tujuan kegiatan penyuluhan. Yang pertama, masyarakat pedagang di Pasar Andir, Bandung mengetahui dan memahami bahwa adanya alternatif lain dalam melakukan kegiatan transaksi, seperti contohnya dompet digital, sehingga kegiatan transaksi di Pasar Andir Bandung yang masih dilakukan secara konvensional dapat mencoba memakai alternatif lain seperti dompet digital. Yang kedua, masyarakat pedagang di Pasar Andir Bandung mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme pertukaran informasi antara penjual dan pembeli jika ingin menggunakan teknologi secara cepat dan instan sebagai acuan untuk merujuk pada transaksi yang sama. Dan terakhir, masyarakat pedagang di Pasar Andir mengetahui dan memahami sistem untuk bertransaksi secara non-tunai atau dompet digital menggunakan smartphone yang dimiliki. Selanjutnya, manfaat dari kegiatan penyuluhan yang diadakan di Pasar Andir. Yang pertama, perubahan dalam pengetahuan. Pedagang Pasar Andir mengetahui dan memahami dompet digital, sistem bertransaksi secara non-tunai. Dan yang kedua, perubahan dalam keterampilan atau kebiasaan dalam melakukan transaksi konvensional menjadi transaksi non-tunai. Yang terakhir, perubahan dalam sikap mental. Dilakukan dengan cara mendatangi para pedagang atau pengusaha kecil baik kaki lima maupun pedagang ruko di Pasar Andir untuk dijadikan subjek kegiatan penyuluhan ini. Lalu metode kegiatan. Metode yang dipakai peneliti dalam mengerjakan kegiatan ini adalah pengarahan yang terkoordinasikan oleh kesepakatan anggota kelompok, di mana kami memiliki tugasnya masing-masing. Nah, metode kegiatan yang akan digunakan dalam kegiatan penyuluhan kepada masyarakat ini adalah metode ceramah dan diskusi antara tim dengan para pedagang di Pasar Andir. Kegiatan sosiali penyuluhan ini dilakukan dengan menunjukkan media pembelajaran berupa pamflet dengan melakukan metode ceramah guna menyampaikan penjelasan kepada para responden tentang materi terkait dompet digital. Terkait waktu pelaksanaan, dilaksanakan hari Selasa 14 Desember 2021 sejak jam 08.45 sampai 11.50 waktu Indonesia Barat. Materinya ceramah terkait dompet digital, pematerinya tim penyuluh. Nah, yang terakhir ini lokasi pelaksanaan. Lokasi kegiatan yaitu wilayah Pasar Andir Trade Center terletak di Jalan Waringin nomor 1 Ciroyom, Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40182. Lalu ada luaran yang diharapkan.
Kegiatan sosialisasi penyuluhan ini memiliki tingkat relevansi dengan kebutuhan para pedagang. Disesuaikan dengan tuntutan zaman di era digital, kiat menjadi pedagang yang mengikuti tren sesuai perkembangan zaman, serta menjawab tantangan global yang serba online ini. Sehingga secara garis besar, luaran yang diharapkan yaitu berupa kemampuan peserta dalam menggunakan media pembelajaran pamflet sebagai wadah dalam mengerti dompet digital atau e-wallet, serta kemauan para subjek penyuluhan untuk menerapkan salah satu dompet digital yaitu QRIS. Secara detail, terdapat 5 luaran yang diharapkan. Yang pertama, para pedagang pasar tradisional mengenai tentang dompet digital, lalu termotivasi untuk menggunakannya. Lalu, menghasilkan transaksi elektronik yang aktif di pasar tradisional. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas inovatif para pedagang dalam menerapkan sistem digital dalam proses transaksinya. Yang keempat, tiap-tiap pedagang di pasar tradisional memiliki kode QR sebagai implementasi penggunaan dompet digital. Lalu yang terakhir, berpartisipasi untuk ikut kemajuan teknologi di sektor perekonomian dengan menggunakan e-wallet yang merupakan salah satu hasil teknologi. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Kita lanjutkan pada bab 2 yaitu pelaksanaan kegiatan. Dapat dilihat dari sisi kiri ada tabel kerangka pemecahan masalah. Kerangka pemecahan masalah adalah rantai prosedur-prosedur dan langkah-langkah dalam penelitian yang memiliki tujuan agar mendapatkan tahapan yang terstruktur sistematis. Penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Alternatif pemecahan masalah yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan penyuluhan guna memperkenalkan kepada para pedagang di pasar Andir terkait penggunaan dompet digital atau e-wallet. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan observasi di lokasi. Kegiatan wawancara yang dilakukan yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada 10 responden. Pembagiannya juga 2 responden dari tiap-tiap anggota. Jadi total respondennya ada 10. Responden tersebut merupakan pedagang jenis kaki lima dan pedagang ruko di pasar tersebut. Selanjutnya dibuat pengolahan data, dan data sementara yang dikumpulkan yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan melalui 3 tahap, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya mengenai realisasi dan pemecahan masalah. Langkah ini merupakan langkah awal penelitian yang dimulai dari observasi langsung di Pasar Andir, Bandung, dan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan pada saat penelitian. Kerangka pemecahan masalah yang telah dirumuskan kemudian direalisasikan oleh tim peneliti. Realisasi pemecahan masalah dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat ini dilakukan pada hari Selasa 14 Desember 2021 dengan mengadakan kegiatan berupa ceramah, promosi, dan diskusi terkait fokus penelitian yaitu dompet digital atau e-wallet. Sebelum memasuki tahap realisasi, ada pun beberapa langkah persiapan pra-penelitian yang perlu dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Di antaranya, melakukan studi pustaka, melakukan persiapan media, menentukan waktu pelaksanaan, dan lamanya kegiatan. Yang terakhir, menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini tidak hanya melalui wawancara atau diskusi, tetapi juga melakukan observasi. Selanjutnya, metode kegiatan. Metode yang terkait dengan kegiatan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat, terutama para pedagang di Pasar Andir, Bandung ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara melakukan kegiatan. Kegiatan ini Kesimpulannya adalah e-wallet merupakan salah satu jenis uang elektronik yang dapat diakses melalui smartphone. E-wallet memungkinkan transaksi bisa dilakukan dengan lebih cepat dan aman tanpa memerlukan uang kembalian. E-wallet memberikan banyak keuntungan bagi sistem ekonomi,
terutama bagi UMKM. Diantaranya adalah mempermudah transaksi, memungkinkan kegiatan jual beli online, peminjaman modal, dan juga pada sektor pembukuan yang selama ini menjadi masalah bagi para UMKM. Adanya e-wallet ini juga dapat menjadi solusi penolong bagi para pelaku UMKM yang sempat dibuat kelimpungan atas keberlangsungan usahanya di masa pandemi. Namun, e-wallet dapat menjadi solusi agar kegiatan ekonomi terus berjalan walaupun sistem jual beli berganti dari offline menjadi online. Terima kasih.